sampai kapanpun Kau tetap Allah. Walaupun saat ini Tuhan, dunia memang sedang digoncang, dan goncangan ini tidaklah mudah buat kami. Namun biarlah Tuhan, kami tetap memuji memuliakan nama-Mu. Dan sampai kapanpun Tuhan, hati kami selalu tertuju kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak akan menggoyahkan iman kami untuk tetap mempercayai Engkau sebagai Allah dan satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan kami miliki semua damai sejahtera kami. Karena di dalam-Mu Tuhan kami punya semua sukacita yang mungkin dunia sedang merenggutnya saat ini. Namun biarlah Tuhan, pengenalan akan Engkau selalu membawa kami kepada sukacita yang benar, membawa kami kepada damai sejahtera yang Tuhan janjikan kepada kami. Dan apapun itu Tuhan, kami akan tetap melangkah dan percaya dan tetap berjalan sampai kapanpun Tuhan. Kami akan tetap selesaikan pertandingan ini sampai garis finish kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada kesempatan hari ini, biarlah Tuhan kami persiapkan tanah hati kami untuk menerima setiap benih firman. Dan biarlah benih-benih firman ini boleh tertanam dalam-dalam dan berakar hingga luar biasa dan bertumbuh bahkan berkembang. Dan kami boleh merasakan buah-buah yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun dan pimpin hamba-Mu ini. Terima kasih Kau sudah memimpin para WL dan semua pengerja yang telah persiapkan acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Maaf. Oke. Luar biasa, kita ketemu lagi di dalam Tuhan. Teman-teman, rekan-rekan semua di dalam Tuhan Yesus, mari kita buka firman hari ini. Firman hari ini di Matius 7 ayat yang ke-17 sampai yang ke-23. Ya, mari silakan buka Alkitab, Alkitab kita, baik Alkitab yang benar dengan Alkitab elektronik, tidak ada yang salah dengan semua itu. Ya, oke. Kita baca sama-sama. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Ini menarik ya. Firman hari ini sungguh luar biasa. Ya, saya mengucap syukur bahwa semakin hari saya melihat banyak sekali akhir-akhir ini manusia sudah mulai kembali kepada Tuhan. Ya, yang dulu ya kalau kita lihat sebelum pandemi, ya Tuhan ya Tuhan, hantu ya hantu, ya seperti itu. Tapi sekarang udah beda ya. Kalau kita lihat mungkin di sosmed cuplikan-cuplikan orang bisa menyanyi di satu tempat, bisa satu mobil luar biasa, bisa
bersujud bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan, yang hal itu jarang terjadi pada saat semuanya masih baik-baik saja, ya. Tapi begitu sekarang kejadiannya udah beda. Nah, saya melihat banyak sekali nih, puji Tuhan, orang mulai kembali mencari Tuhan. Nah, semoga harapan saya mereka mencari Tuhan, kita semua pun mencari Tuhan, bukan karena takut akan keadaan yang mungkin bakal terjadi terhadap kita. Tapi kita mencari Tuhan tuh karena memang kita tahu ini waktunya. Dan Tuhan memberi kesempatan melalui keadaan ini untuk kita kembali kepadanya. Yang saya rasa terpenting itu ya, kita menyadari bahwa kebaikan Tuhan tuh sungguh luar biasa dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, menurut saya sekarang ini malah adalah masa pembuktian. Pembuktian terhadap gimana? Terhadap apa? Dimana menurut saya sekian lama Tuhan sudah berkati hidup kita luar biasa. Ya, Tuhan kasih kita kebebasan, Tuhan kasih kita kesehatan, Tuhan kasih kita kemakmuran dan lain sebagainya. Nah, sekarang kebebasan itu sudah tidak sama lagi, betul? Kebebasan yang sekarang kita rasakan sudah berubah. Betul apa betul? Ya, kenapa saya katakan berubah? Semua yang normal sudah menjadi tidak normal saat ini. Walaupun dibungkus dengan kata-kata new normal. Ya kan? Nah, menjadi sebuah pertanyaan buat saya, ya, apakah ada normal yang baru saat ini? Yang mana normal itu melebihi kondisi normal yang sebelumnya. Kan katanya new normal. Kalau menurut saya itu jelas nggak ada. Ya, menurut saya nggak ada. Karena jelas saat ini itu adalah kondisi yang tidak normal. Namun menurut saya jelas dengan kondisi ini kita tuh harus belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya, dimana keadaan new normal yang nggak normal ini, ya kita belajar menyesuaikan diri. Bersosialisasi aja sekarang sudah beda. Ya, kalau dulu ketemu orang, hai Merlin, hai Dani, hai, ngomong enak gitu, terus kita bisa cipiki. Kalau sekarang cuma tos tangan, tos sikut, tos kaki lah, kan agak nggak normal ya. Salaman aja udah takut sekarang. Betul ya, makanya that's why saya katakan gak normal. Dulu bisa ngopi ya, ngongkrong bareng-bareng ya. Sekarang kita gak bisa ngopi-ngopi. Kemarin saya ada meeting kebetulan dengan di pekerjaan saya. Namanya meeting berempat. Kami sudah jaga jarak nih. Dimana duduk kami udah jauh, kan semeter, kalau lihat new normal sekarang semeter. Yakin udah semeter. Tiba-tiba di salah satu kafe itu pelayannya menghampiri kita dan berkata, Pak mohon maaf Pak kalau bisa jaraknya agak dijauhin lagi. Saya bingung jarak seberapa lagi, kami udah jauh banget gitu loh. Cuma kalau jauh banget nanti kita ngomongnya teriak-teriak kan agak aneh. That's why saya katakan udah gak normal. Mendingan kita ngobrol di rumah ketahuan daripada ngobrol di sini. Maksudnya supaya lebih nyaman, malah jadi gak nyaman. Ya, ini bukti bahwa sekarang keadaan udah tidak normal ya. Nah, apakah menjadi pertanyaan, apakah keadaan yang tidak normal ini membuat iman kita jadi ikut-ikutan gak normal? Nah, ya kan? Apakah gara-gara keadaan gak normal, iman kita ikut-ikutan gak normal? Ya, jelas memang kondisi keadaan ini saat ini menciptakan satu perbedaan yang besar. Dari cara hidup kita, dari cara kita bersosialisasi maupun cara kita beribadah saat ini. Udah berubah sekali. Ya, saat kita saat kita dulu bisa berkunjung ke gereja, sekarang kita belum bisa berkunjung ke gereja. Ya, belum bisa bertatap muka dengan rekan-rekan sepelayanan, dengan rekan-rekan kita di dalam Tuhan. Tapi apakah semua itu menghalangi kita untuk tetap memuji Tuhan? Jelas tidak. Ya, nah menurut saya pernah sharing juga di sini bahwa ini waktunya sebenarnya menurut saya kita punya waktu intim. Tuhan tuh pengen banget kita tuh punya waktu intim yang jarang mungkin bisa kita lakukan selama ini. Di tengah kesibukan dan lain sebagainya. Dan satu pembelajaran menurut saya dapatkan adalah kalau dulu orang bilang saya gak punya waktu. Saya nggak punya waktu, saya sangat sibuk, saya nggak bisa diganggu jadwalnya, saya nggak bisa diganggu cara hidupnya. Tapi dengan kondisi ini membuktikan tidak ada di dalam hidup kita yang tidak bisa berubah. Nggak ada, semua bisa berubah.
cara kita berbisnis berubah, cara kita bersosialisasi berubah, cara kita mengatur waktu berubah, cara kita kerja berubah sekarang semuanya. Artinya apa? Harusnya cara kita bertemu Tuhan juga harus berubah. Berubah dalam konotasi yang saya jelaskan bukan berarti kita jadi gak lebih baik. Maksudnya yang dulu bisa Tuhan tar dulu, Tuhan tar dulu. Sekarang harus Tuhan yang utama. Karena apa? Bukti bahwa bisa. Kalau Tuhan mau ubah segala keadaan, toh manusia jago dan sudah diciptakan, dikreasi nama Tuhan sedemikian rupa bisa beradaptasi. Nah, sayangnya cuma kita malas beradaptasi. Kita nggak siap menghadapi perubahan dan kita cenderung siap berubah kalau udah kepepet dan pasti bisa berubah. Jadi udah kepepet, udah kepentok baru berubah. Tapi kalau masih ada pilihan-pilihan, ya kita berubahnya ya ntar dulu gitu. Itu yang sering terjadi. Nah sekarang apakah kita mau pakai cara yang lama? Ya udah Tuhan itu ntar kalau ada doa peperangan, ntar kalau ibadah Selasa, kalau ibadah hari Minggu, atau kalau ada panggilan peperangan yang spesial gitu kan. Jadi kita berketemu Tuhan tuh di momen-momen tertentu. Sementara Tuhan maunya kita punya quality time. Ya, Tuhan pengen kita tuh nggak lagi jadi konsumen. Tuhan mau kita jadi produsen. Nggak cuma mau didengar, didoakan, tapi belajar mendengar dan mendoakan. Jadi belajar jadi produsen. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita bertumbuh. Nah, dalam Matius jelas dikatakan tadi bahwa pohon yang baik hasilnya baik. Demikian juga sebaliknya. Nah, seringkali juga saya bertemu dengan rekan-rekan saya, saudara-saudara saya yang ketemu tuh dalam hidup tuh begitu ketemu, aduh Koko, apa? Sekarang bete banget, hidupnya tuh pokoknya bermasalah terus, ya isinya kalau ketemu tuh curhat, stres, capek, penuh amarah, bete, sulit memaafkan dan juga suka mengingat kesalahan orang lain. Tanpa disadari, seringkali mungkin teman-teman juga pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Ya, pertanyaan saya buat orang itu dan pernah saya bertemu dengan rekan kami ya. Rekan saya juga, dan saya tanya, kalau kamu seperti itu, dia bilangnya begini, saya selalu kasih solusi adalah kamu berdoa. Saya gak pernah kasih solusi lain kecuali berdoa. Cuman kata berdoa itu memang tidak ilmiah ya, mungkin di antara dalam perbincangan. Kalau orang punya masalah kita suruh berdoa tuh kadang gak ilmiah, gak paten kalau ngasih solusi gitu loh. Nah sebenarnya itu adalah yang penting. Malah saya balik bertanya sama orang-orang seperti itu, kalau kamu doanya sama siapa ya kalau boleh tahu? Saya bingung kalau kamu sudah berdoa tapi kamu masih merasa kesel, bete, capek, penuh amarah, masih ingat kesalahan orang, masih bilang stres dan lain sebagainya, doanya masih apa? Dan terus waktu kamu doa kamu ngeluhnya masih apa? Ya, apakah kamu tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu menjawab doamu? Ya, melalui firman. Banyak dari kita nggak sadar. Kita pengennya waktu kita doa, Tuhan langsung jawab doa kita. Jawabnya dengan cara verbal mungkin, langsung kita dengar gitu, langsung oh iya. Aku tanya Tuhan gimana caranya menghadapi masalah ini, jadi nanti gini anakku gini. Maunya kayak begitu. Tapi pertanyaannya kita siap gak? Banyak dari kita pengen dapat jawaban Tuhan. Tapi kita gak menyadari bahwa kita sebenarnya belum siap untuk mendengar jawaban Tuhan. Menurut saya orang-orang yang seperti tadi, dia bilang sudah berdoa. Sebenarnya mereka berdoa namun mereka tidak siap menerima jawaban Tuhan. That's why abis doa kamu masih bisa merasa stres. Habis doa kamu masih bisa merasa marah. Habis doa saya lihat orang yang berdoa tapi kok masih ada kekesalan dan lain sebagainya. Ya. Terlalu banyak tuntutan di dalam hidup. Ya.
belum bisa mempersiapkan diri untuk menerima jawaban Tuhan. Jadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang terlalu sibuk untuk mencari jawaban, tapi tidak sibuk untuk mempersiapkan diri untuk menerima jawaban Tuhan. Bahwa sebenarnya Tuhan udah bisa saja menjawab dari banyak cara. Tapi kita selalu punya cara untuk kita, dan kita berharap Tuhan jawab kita dengan cara kita. Setuju? Ya, seringkali kita jadi agak sedikit maksa Tuhan. Ya, sedikit maksa Tuhan karena apa? Karena kita pengennya Tuhan lakukan sesuai mau kita. Nah, ini adalah beberapa, saya bukan bermaksud menghakimi, beberapa pribadi yang belum siap dalam pertumbuhan. Kalau saya boleh kasih contoh, macam kita lagi mengalami kekeringan, ya, terus kita berdoa, kita minta Tuhan untuk mencurahkan air, berharap terjadi hujan. Nah, waktu tiba-tiba mendung, hujan hampir turun, kita cuma duduk diam di bawah dan menanti hujan turun. Dan akhirnya hujan turun pun kita cuma menikmati hujan sebentar dan habis itu hujan berlalu. Padahal sebenarnya yang tepat adalah pada saat kita minta hujan turun, seharusnya kita cepat-cepat ambil apa? Ember. Ambil tempayan, ambil apapun lah tempat untuk kita tampung air itu sebanyak-banyaknya. Gunanya apa? Itu yang tadi, kita mempersiapkan diri. Jadi waktu kita minta hujan, kamu yakin Tuhan mau kasih hujan? Ya udah, siapinlah tempat yang besar. Supaya kamu simpan air itu. Kenapa? Karena kamu nggak tahu kapan ada kekeringan lagi datang. Dan waktu kering itu datang, kekeringan itu datang, kita punya tuh beberapa tempat tempayan yang sudah kita isi waktu hujan kita, waktu hujan yang pertama kita dapatkan. Ini yang tadi saya katakan, saya analogikan tadi, orang-orang seperti ini, orang-orang yang minta jawaban Tuhan, tapi nggak siap terima jawaban Tuhan. Minta jawaban Tuhan, tapi nggak siapkan diri untuk menerima jawaban daripada Tuhan. Jadi kita cuma mau terima jawaban dari Tuhan sesuai dengan maunya kita, harapannya kita. Ya jawabannya begini, caranya begini, ya agak sedikit nuntut jadi kalau saya bilang. Dan orang ini ya menurut saya akan sulit untuk untuk bisa bertumbuh. Ya, belum siap bertumbuh. Kalau ibaratnya benih itu masih benih di dalam tanah dan dia belum siap untuk berakar, apalagi bertumbuh. Akar aja belum siap. Ya, sehingga respon yang keluar adalah respon-respon yang tidak baik, respon-respon yang tidak berkenan, mengeluh dan lain sebagainya. Ya, nah saya mau kasih beberapa masukan terkait bagaimana bertumbuh. Menurut saya ada 4 hal yang membantu di dalam pertumbuhan, terutama pertumbuhan kekristenan. Karena tadi kita bicara mengenai bagaimana kita bertumbuh. Seperti tadi di firman di Matius dikatakan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Demikian juga sebaliknya. Ya, hal yang pertama yang membantu kita di dalam menumbuhkan kekristenan kita yaitu adalah beri waktu yang terbaik. Jangan sisa waktu. Agak ini, kenapa ya? Banyak orang bilang ya kayak saya sudah kasih, kalau ditanya kamu udah beri yang terbaik buat orang, udah, semua akan jawab udah, pasti nggak akan ada yang bilang aduh belum, semua akan bilang udah. Tapi pertanyaannya bukan untuk dijawab, tapi silakan kita bertanya kepada diri sendiri, apakah yang kita beri buat Tuhan adalah waktu yang utama dan terutama atau waktu sisa kita? Ya, nah itu penting, karena apa? Dengan kita memberikan waktu kita buat Tuhan yang terbaik, kita akan punya waktu juga untuk merenungkan firman-firman yang udah kita dengar. Ya, memberi waktu yang terbaik tidak harus terlalu berdoa. Udah pasti berdoa, tapi waktu kita mungkin berdoa, mungkin kita memuji Tuhan di rumah, pasang lagu untuk bantu kita lebih tune in di dalam firman. Di saat itu juga Tuhan bisa kasih rema di dalam hidup kita, tanpa kita sadari. Nah, atau waktu kita pernah dengar firman-firman ini dilontarkan, ini firman nyangkut di mana nih di dalam diri kita. Dan itu yang kedua.
Firman yang kita dapatkan ini cocok menjawab masalah saya di mana. Itulah fungsi yang akhirnya saya dapatkan. Apa fungsi dari merenungkan firman? Tuhan bilang renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu orang yang ngaco bilang siang dan malam, jadi nanti saya gak ada waktu untuk kerja dong. Ya bukan begitu kali. Ya kan renungkan siang, pagi, siang, sore, malam juga kamu gak dapat apa-apa gitu loh. Tapi maksudnya siang dan malam itu bicara adalah kapanpun, dimanapun, dengan kondisi apapun. Jadi mungkin waktu kamu lagi bertemu orang sambil nunggu, ya nggak ada salahnya saya doa sebentar, saya memuji nama Tuhan sambil saya mengingat firman yang kemarin saya dapatkan mungkin dari beberapa rekan. Oh ya ini bagus buat saya. Oh waktu kemarin saya lagi ngadepin masalah, saya jadi teringat firman ini gitu loh. Nah pada saat teman-teman bisa mendapatkan firman untuk menjawab persoalan teman-teman, itu yang saya katakan merenungkan firman. Dan akhirnya ya minimal lah dari firman itu bisa menjawab permasalahan, bisa ibaratnya menguatkan sedikit jiwa kita. Ya, jadi renungkan firman itu sebenarnya untuk menguatkan jiwa kita. Karena dari situ kita akan dapat kekuatan. Yang ketiga, kita harus belajar untuk mengakui kesalahan kita. Ya, setiap kesalahan, pelanggaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan kita mulai berani merekonsiliasi. Yaitu dengan cara mengizinkan Tuhan untuk masuk, mengakses seluruh hidup kita, dimulai dari hati kita sehingga seluruh aspek kehidupan. Ya, kita coba rekonsiliasi. Berapa banyak dari kita kita berdoa, kita ngadepin masalah, kita berdoa, tapi kita nggak rekonsiliasi sama Tuhan. Oke, saya renungkan firman ini, oke saya dapat nih. Pada saat itu dengan mantap bilang, wah Tuhan udah jawab melalui firman. Tapi kita nggak rekonsiliasi diri kita. Kita nggak izinkan Tuhan akses seluruh hidup kita melalui hati kita yang paling utama. Kita belum mengakui bahwa kita punya masalah. Sementara pernah mungkin teman-teman dengar firman Tuhan berkata keterbukaan adalah awal dari yes. Jadi bagaimana mungkin Tuhan mau pulihkan hidup kita sementara kita nggak berrekonsiliasi sama Dia. Kita belum beres masalah kita nih. Jadi kita mau ayo beresin dulu masalahnya. Ya Tuhan, saya tahu saya salah. Ada perbuatan saya nggak berkenan. Saya ambil keputusan nggak tepat Tuhan. Saya ambil keputusan saat saya panas. Saya ambil keputusan saat saya dikompori orang mungkin. Saat saya lagi dalam kondisi yang tidak tepat. Saya tahu kemarin saya udah dengar Tuhan jawab doa saya. Tapi sekarang keputusan saya salah. Namanya manusia Tuhan ya. Oke, ngakulah. Minimal ngaku sama Tuhan. Maafkan saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tuh bukan Tuhan yang kejam. Ya Dia akan mampu memulihkan. Kalau kamu udah minta maaf Dia akan pulihkan kok 100% total. Cuma masalahnya kita masih sombong untuk minta maaf. Ya, sehingga akhirnya ya balik lagi ya gimana Tuhan mau akses seluruh hidup kita. Karena semua bermula dari hatimu. Problemnya di hatimu. Sehingga akhirnya mengganggu seluruh aspek hidup kita. Jadi center dalam hidup kita ya hati kita Dia. Makanya firman Tuhan pernah berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan amin. Ya seluruh pacar kehidupan, semua seluruh hidup aspek hidupmu akan diperbarui. Ya. Dan yang keempat, sebenarnya nggak sulit teman-teman, simpel sebenarnya. Tapi yang sulit adalah bagaimana kita melakukan 4 hal ini. Yang keempat, pakai mulutmu untuk memuji Tuhan dan selalu bersyukur di dalam setiap keadaan. Ya, karena ingat dari mulut juga bisa keluar berkat, tapi dari mulut juga bisa keluar kutuk. Ya, hati-hati. Dari mulut kita inilah masalah hidup kita bisa terjadi. Simple. Seringkali saya ketemu beberapa teman, aku tuh nggak pinter Ton. Hati-hati. Memang kamu nggak pinter menurut pandanganmu, tapi tidak Tuhan loh. Tapi aku nggak pandai bicara Ton. Iya, kamu yang merasa nggak pandai bicara, tapi tidak Tuhan. Karena Tuhan udah perlengkapi kamu luar biasa, caranya beda. Kita seringkali membandingkan hidup kita dengan orang lain, sehingga kita merasa kecil hati. Nah, pada kesempatan ini saya mau kasih tahu teman-teman, hati-hati dengan perkataan kita. Waktu kita nggak sadar kita ngomong, aduh aku tuh nggak hebat macam Marvil main musik. Oh, siapa bilang aku nggak bisa main musik?
Kamu percaya gak aku gak bisa main musik? Emang aku gak bisa sekarang, tapi kalau aku mau belajar bisa gak? Bisa ya kan Mafil ya? Bisa. Walaupun akan makan waktu 10 tahun tapi bisa kan? Iya bisa. Masalahnya cuma satu, mau apa enggak? Betul gak? Jadi ya bisa. Mau apa enggak? Jadi kesimpulannya hati-hati dengan perkataan. Kamu ngomong ngaco, kamu ngomong mengecilkan diri, jadilah kamu kecil. Sampai kapanpun kamu gak akan bertumbuh karena kamu anggap diri kamu kecil terus. Demikian juga waktu kamu yang punya kelebihan, kamu merasa luar biasa, hati-hati juga. Karena lalu ke atas, nanti kepala dan jambulmu mentok sama Eternit, ya, atau nyangkut sama apa namanya kalau itu kalau di jalan tuh ada apa namanya? Portal, ya kan? Ya, jadi harus santai aja. Ya, kalau bahasa sekarang apa namanya? Santuy aja ya. Ya, 4 hal itu penting untuk kita ingat. Ya, pada saat kita bisa melakukan hal itu, wah itu akan sangat luar biasa. Ya, kita akan bertumbuh dengan luar biasa. Nah, saat ini juga bukan lagi kita bicara tentang pengajaran siapa yang paling benar, gereja siapa yang lebih bagus. Ya, itu nggak penting. Karena apa? Karena sekarang udah nggak ada gereja. Betul? Nggak ada. Buktinya kita streaming. Ya, yang terutama dan utama adalah Tuhan Yesus harus menjadi yang pertama. Itu yang terutama. Bukan gereja kita. Ya, bukan di mana kamu bergereja. Tanpa perlu kamu sebut kamu dari gereja mana. Ya. Asalkan dari mulut kamu keluar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, dengan sendirinya orang akan tahu kok di mana kamu bertumbuh. Seringkali kita tanpa disadari teman-teman. Mungkin militan, boleh militan luar biasa. Tapi jangan sampai militannya sombong. Terlalu norak kalau saya bilang. Ya. Kita boleh militan, tapi tetap harus tahu bahwa apa? Bahwa kita tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Yang membuat kita bisa mampu berdiri sampai hari ini bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan Yesus. Jadi nama Tuhan harus yang lebih utama dibanding seluruhnya, dibanding semuanya. Ya, that's why kalau saya melihat kondisi ini harus terjadi supaya apa? Akan terlihat siapa yang setia, ya, dan tetap berpegang teguh sampai yang nggak setia. Ya, jadi udah nggak bisa ngelihat lagi gerejanya seperti apa, pelayanannya bagaimana, no. Tapi bagaimana kamu tetap bisa melayani di dalam setiap kondisi. Saya bersyukur di tempat ini saya bertumbuh, saya diizinkan, dimuridkan di tempat ini secara udah mungkin berjalan 9 tahun di tempat ini. Saya melihat banyak hal dari saya yang dulu, mungkin saya nggak pernah bisa yang namanya berbicara di depan ini. Saya melihat mimbar ini harus sangat suci sekali untuk siapapun yang berbicara. Tapi setelah mengenal lebih dalam dan dimuridkan di sini, ternyata saya lihat kalau saya berpikir saya harus suci dan kudus untuk berdiri di sini, sebentar lagi saya rapture di sini ya. Karena Tuhan Yesus datang aja bukan untuk orang yang sehat, orang yang kuat, no. Tapi Tuhan Yesus datang buat orang yang sakit. Gak ada di kita semua yang kudus, yang suci, yang berkenan. Tapi semua karena perkenanan Tuhan. Kita diperkenankan Tuhan. Saya bersyukur di tempat ini saya melihat bagaimana pelayanan mulai berjalan di dalam segala hal. Hal yang membuat saya mau terus pengen lebih dalam lagi. Karena bagaimana saya lihat dulu di awal-awal kita melayani siapa saja, tidak memandang baik itu orang berada maupun orang tidak berada, orang baik, orang gak baik, siapa aja. Karena menurut saya hakikatnya gereja harus seperti itu. Itu yang membuat saya terus mau bertahan di tempat ini. Karena saya melihat gembala kami dan beberapa pengerjanya semua benar-benar tulus di dalam melakukan pelayanan, di dalam melakukan pekerjaannya. Bahkan sampai waktu saja sudah benar-benar, kalau dulu saya pernah ngikuti itu,
Kita bisa mendoakan orang sampai jam 3 pagi. Sampai bukan jam 3 lagi, jam 6 pagi. Udah dari jam 9 malam, jam 6 pagi itu ampun saya ngeliatnya. Itu yang membuat saya bersyukur. Saya belajar banyak. Dan saya percaya teman-teman di rumah pun akan belajar banyak. Siapapun menonton ini, kita harus belajar, harus mau bertumbuh. Jangan jadi follower, tapi harus belajar jangan cuma jadi konsumen, tapi jadi produsen. Nah, saya punya pertanyaan menarik. Nah, pernah tahu nggak teman-teman, baik di rumah maupun di tempat ini, kenapa pohon-pohon di dalam hutan, pernah tahu pohon-pohon dalam hutan yang hutan lebat ya, ya, itu bisa tumbuh besar? Ya kan? Kalau hutan-hutan yang nggak terjamah itu luar biasa loh, pohonnya itu diameternya gede-gede, tinggi-tinggi luar biasa. Dan juga pernah lihat di lautan, kalau lautnya di dalamnya ada palung laut, itu laut terdalam. Kalau bahasa Tuhan, kalau kita doakan tubir laut, itu dalam itu ya, dalam itu dalam, kebayang. Itu ikannya gede-gede loh. Memang kalau dia di palung, kalau kita pelajari secara sains, itu ikannya nggak gede. Tapi begitu keluar jadi besar bos, karena tekanan. Nah, kenapa ikan-ikan itu bisa sebesar itu, hewan-hewan laut itu bisa sebesar itu, pohon-pohon juga di dalam sana yang tidak terjamah bisa sebesar itu? Ada yang tahu jawabannya? Ayo. Kenapa bisa sebesar itu? Hah? Dalam tekanan. Oh ya, ada dalam tekanan, boleh ya. Makin. Tapi pohon juga di dalam hutan nggak ditekan sih ya. Aman-aman aja tuh gitu. Ya. Kenapa? Oh iya, luar biasa. Ya, ikan hidup di dalam air ya, ditekan macam-macam lah, masih bertumbuh ya, masih aman ya. Sebenarnya simpel aja sih saya lihat ini. Kenapa? Karena mereka tuh tidak dibatasi oleh apapun. Pohon yang ada di dalam hutan, selama pohon itu dibatasi pertumbuhannya, pasti akan terbatas. Tapi semakin dia dibiarkan, dia liar, dia akan luar biasa. Demikian juga yang di lautan. Ya, kalau kamu taruh di akuarium, waduh kebayang ikannya nggak bakal gede, betul nggak? Tapi kalau ikan itu ditaruh di tempat yang besar, ikannya besar nggak? Mengikuti tempatnya. Nah, saya mau katakan satu, demikian juga kekristenan kita. Ya, selama kita, saya, kekristenan kita masih dibatasi oleh tembok gereja, pintu gereja, kamu nggak akan pernah bertumbuh. Kamu masih terus di dalam doktrin pengajaran yang nggak buat kamu bertumbuh. Ya sudahlah, yang penting kamu penuh berkat. No, kamu nggak akan pernah bertumbuh sampai kapanpun. Kelihatannya kamu diberkati, ukuran siapa? Nah, kalau kita mau besar seperti layaknya pohon, seperti layaknya ikan tadi yang saya contohkan, demikian juga kita. Seharusnya kita harus mau keluar, belajar. Dalam hal ini bukan berarti saya suruh teman-teman keluar dari gereja, tidak. Tapi jangan mentok cuma tadi yang saya katakan, cuma mau terima. Tapi ayo masuk lebih dalam, cari. Firman Tuhan pernah berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Cari loh. Jadi kita harus cari lebih dalam lagi. Waktu teman-teman cari lebih dalam lagi, teman-teman akan menemukan hal-hal luar biasa. Disitulah pertumbuhan itu terjadi. Waktu kita dapatkan hal-hal yang gak pernah mungkin kita rasakan sebelumnya. Kita cari di dalam firman, kita belajar lebih dalam lagi. Saya kalau gak ngerti saya tanya gembala saya gak ngerti mungkin saya bisa tanya rekan-rekan pengerja yang lain yang mungkin pernah dalam kondisi seperti ini. Banyak-banyak belajar. Ya, dalam hal ini. Jadi maksud saya adalah perbesar kapasitas kita. Kalau kita mau mendapatkan hal yang besar, tentunya harus perbesar kapasitasnya. Kita nggak akan bisa diperbesar kalau kita nggak perbesar kapasitas kita. Jadi mulailah saat ini untuk memperbesar kapasitas kita.
Ya, toh menurut saya yang penting ada satu dasar acuannya. Yang penting satu, saya selalu belajar, saya selalu ingat bahwa gembala kami selalu mengatakan dasarnya cuma satu kok, firman Tuhan dan Roh Kudus, titik. Udah itu aja. Kita udah cukup dan kita akan gali lebih dalam lagi. Dan setelah itu kita akan melihat, kita akan diberi hikmat sama Tuhan untuk tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang buat kamu bertumbuh, mana yang buat kamu tidak bertumbuh. Nah, sepanjang kamu akan kalau kamu bergaul dengan Roh Kudus lebih lagi, kamu akan punya akses yang luar biasa. Teman-teman akan punya akses yang luar biasa di dalam Roh Kudus. Teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang untuk teman-teman untuk bertumbuh. Kalau seperti misalnya diibaratkan benih, waktu dia berakar, dia akan mencari makanan, dia akan mencari air untuk alat dan media dia bertumbuh. Demikian juga di dalam kekristenan, kita harus mencari tadi di mana. Jangan cuma menerima, tapi kita harus gali, harus cari. Makanya selalu gembala kami atau beberapa rekan-rekan kalau kita berdoa, yuk belajar untuk baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Karena kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak akan tahu dari mana kita akan dapat tuntunan. Nah, dari mana saya tahu oh kita sudah di jalan yang benar? Ini tadi bicara mengenai pertumbuhan. Nah, kita mau bertumbuh nih. Kita tahu dari mana bahwa kita udah benar apa belum? Buat saya simpel, kita buka di Matius yang ke-7 tadi. Tapi kita bukanya naik satu ayat dari ayat yang kita buka di awal. Jadi kita buka di Matius 7 ayat 16 sampai yang ke-20. Nah, ini menarik ya, kita baca sama-sama. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari pohon duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lihat yang menarik dari ayat-ayat ini, ada 2 kali dikatakan dari mana? So simple banget menurut saya. Kita tahu kita bertumbuh apa enggak. Kita udah bener. Maksudnya kita bukan berarti jadi orang paling bener ya. Maksudnya kita ini jalannya udah bener ya bro. Dari buahnya lah. Ini kalau hari ini kita masih ketemu masalah, kita masih marah, kita ketemu problem, kita masih panik, stres, takut, ya. Atau komplain apalah dan lain sebagainya, simpel dari buahnya lah kamu akan dikenal. Nah, sedangkan kita harus tahu buahnya itu ada di mana buahnya. Buahnya apa aja sih buahnya? Buahnya apa aja? Kita lihat 3 Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Pasti teman-teman udah tahu tentang 9 buah roh. Apa aja buahnya? Nah, kita baca 9 buah roh ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di kalimat yang akhir yang saya lihat senang saya baca, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kamu buka dari Kejadian sampai Wahyu, ini yang nggak boleh ditentang ini. Ya, ini nggak bisa ditentang, nggak ada hukum apapun yang bisa nentang ini. Jadi kalau kita tahu kita di jalan yang benar, dasarnya apa? 9 buah roh ini, kita harus belajar untuk memilikinya di dalam hidup kita. Emang nggak gampang, baca sama ngelakuin gampang baca dibanding ngelakuin, betul ya? Betul? Tapi inilah waktu yang tepat. Kita belajar untuk melakukan. Dan kita bisa lihat waktu kita berinteraksi dengan sesama bukan untuk menghakimi, tapi kita lihat siapa nih yang kita ajak ngomong.
Orang yang seperti apa yang kita ajak ngomong. Beberapa kali saya ketemu, sekarang kan zaman sosial media. Sosial media kan luar biasa ya. Waduh, masuk set iklan apa namanya, status. Statusnya hari ini terpujilah Tuhan luar biasa. Waktu dikasih mobil, dikasih apa, menang lotre, dapat hadiah perjalanan ini itu dan lain sebagainya. Tapi waktu tiba-tiba ada kekeringan, ada problem, diizinkan, langsung keluarnya bukan lagi terpujilah Tuhan. Tuhan kau di mana? Kenapa mesti begini? Apa maksudnya ini? Nggak lama sindir sana, sindir sini dan lain sebagainya. Hal ini sering-sering kali terjadi di dalam orang-orang Kristen. Inilah permasalahan, kalau menurut saya ini adalah batu sandungan kita sebagai orang Kristen. Dari mulut yang sama keluar berkat, tapi dari mulut yang sama keluar kutuk. Dari mulut yang sama kita mengucap syukur, tapi dari mulut yang sama kita keluar cacian, makian. Bagaimana hal ini membuat seseorang bertumbuh? Berhenti untuk melakukan hal itu. Berhenti, belajar menyadari diri kita. Bahwa kita sebagai alat Tuhan, sebelum dipakai Tuhan lebih lagi, kita harus persiapkan diri kita. Dasar dari 9 roh itu mutlak harus dilakukan. Tapi Tuhan bukan kayak dosen harus 100% untuk bisa lulus. Saya belajar banyak kok. Ada tugas yang harus saya kerjakan belum lulus tuh sampai hari ini, tapi Tuhan tetap kok beri kasih karunia-Nya yang terbaik dalam hidup saya. Jadi artinya apa? Tuhan tahu kok banyak hal-hal dalam hidup kita nggak kuat dan nggak bisa mampu melewatinya. Tapi Tuhan sudah lakukan lebih dulu. Tuhan sudah bayar semua dulu lunas. Sekarang kita cuma cukup melakukan apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan teladani. Ya kita cukup ikutin caranya itu. Ya bagaimana Yesus hidup. Bagaimana Yesus hidup di dalam kehidupan. Ya, walaupun Yesus hanya hidup 33,5 tahun. Tapi lihat apa yang Ia perbuat di dalam keterbatasan waktunya. Sementara kita punya waktu bisa sampai ratusan tahun. Zaman dulu hidup sampai 900 tahun ada orang tertua. Apa yang sudah kita perbuat? Kalau Yesus saja waktu yang singkat bisa perbuat maksimal, harusnya kita yang punya waktu banyak, kita bisa jauh lebih maksimal lagi. Kenapa kita nggak coba lakukan hal itu? Untuk menjadi lebih berarti, lebih bermakna di dalam kehidupan. Supaya kita nggak hidupnya cuman berjalan begitu saja, ya selesai, tiba-tiba udah dipanggil Tuhan selesai. Tapi jadi lebih bermakna. Ya. Banyak hal dalam kehidupan saya mengucap syukur karena banyak dari apa yang saya pelajari, apa yang saya dapatkan dari tempat ini, saya belajar di dalam kehidupan, proses kehidupan, dan saya dan istri saya memahami arti kehidupan melalui firman yang saya dapat. Firman itu menguatkan saya. Ya memang gak sedikit dalam proses pembelajaran terkadang gembala kami menegur kami, ya karena kami mungkin ya perlu ditegur, ya wajar. Namun juga tidak sekali atau 2 kali kami pun merasa kami perlu memberi masukan kepada gembala kami. Jadi disinilah ya kita lihat hal yang menarik, hal yang baik. Ya, perbedaan pendapat itu hal yang wajar dan bagus, asalkan untuk membangun bukan untuk memecah belah. Gembala wajar untuk menegur, kita juga bisa, tapi kita lebih dalam konteks memberi masukan. Ya, ini bukti kalau menurut saya, karena bicara mengenai pertumbuhan, ini bukti bahwa jemaat bertumbuh. Karena jemaat waktu bertumbuh dia punya hikmat, sehingga kita bisa saling bertukar pendapat. Kalau jemaatnya nggak bertumbuh, ya sudah biasa-biasa aja. Jemaatnya ya udah tenang-tenang aja. Mau gembalanya ngaco, mau gembalanya bener, nggak peduli. Yang penting hari Minggu saya ke gereja. Dan saya percaya itu bukan orang Kristen yang kita inginkan. Kita pengennya menjadi orang Kristen yang benar-benar bertumbuh. Artinya apa?
Gembala kita juga manusia, bisa berbuat kesalahan, apalagi saya. Jadi wajar kalau saya ditegur dan saya bisa memberi masukan, itu hal yang wajar. Supaya kita saling bersama-sama di dalam perjalanan mengiring Tuhan. Ya, supaya hidupnya nggak monoton gitu loh. Ya. Seperti itu. Nah, justru kalau ada perbedaan pendapat menurut saya ini menarik, ya. Saya berharap kita jangan cepat-cepat apatis. Tapi pada saat ada perbedaan pendapat, inilah waktunya kita untuk berdoa bagi pemimpinmu atau bagi rekan sepelayanan yang mungkin kita ada perbedaan pendapat. Ya, jangankan kita yang berbeda dari orang tua yang berbeda. Yang satu rahim aja bisa berbeda pendapat, apalagi yang beda rahim. Jadi ya inilah fungsinya Tuhan. Kalau Tuhan pernah ajar kita ya, kalau ada apa-apa ya udah doakan saja. Nggak usah sibuk menyiapkan satu pembenaran ya untuk kamu supaya dibenarkan. Sekali lagi, kembali lagi, kalau kita bisa saling bertukar pendapat, memberi masukan, itu bukti bahwa kita bertumbuh. Karena apa? Karena semakin tinggi pohon, maka akan semakin kencang angin yang akan dihadapi. Dulu di tempat ini masih di dalam sifatnya persekutuan. Masalahnya enggak banyak, santai aja, biasa-biasa aja. Tapi semakin hari semakin bertumbuh, semakin banyak problem. Tapi kalau saya lebih suka bilang itu bukti bahwa kita bertumbuh. Itu bukan masalah menurut saya. Itu adalah hal-hal yang membantu proses pertumbuhan. Karena memang semakin tinggi, semakin besar, semua hal harus dibicarakan. Jadi kalau kita nggak bisa bicara, itu yang jadi repot. Ya, karena dari awal kita bicara mengenai pohon, yang terpenting menurut saya, ya, daripada semuanya itu adalah benih. Dimanapun kita berada, itu nggak penting. Yang terpenting adalah kitanya adalah benih yang seperti apa. Ada dua benih yang saya belajar. Satu benih yang baik, satu benih yang tidak baik. Nah, yang saya tahu adalah benih yang baik, kalau ditanam di tanah yang tidak baik, apapun kondisinya, ya, bahkan nggak dirawat sekalipun, dia akan bertumbuh dan dia akan berbuah. Karena prinsipnya dia benih baik. Tapi kalau dia benih yang tidak baik, walaupun ada di tanah yang baik sekalipun, dia nggak akan bertumbuh. Apalagi kita ngarepin berbuah. Nanti ujung-ujungnya kita bilang ngarep loh, ya. Kenapa? Saya belajar pada proses PSBB kemarin. Saya beli benih, saya nggak tahu itu benih baik, apa nggak baik. Intinya saya bangga banget itu benih memang murah meriah. Saya pikir saya berharap bisa numbuhin kangkung, ya. Saya berharap bisa bikin pokcai. Saya taruh, tanah saya bagus kok, saya berani jamin. Kan belinya kan ketahuan mereknya. Wah, pupuknya bagus. Tapi saya bingung kenapa itu numbuhnya nggak numbuh-numbuh, begitu aja. Dari pelajaran berharga yang saya dapat adalah bahwa kalau benihnya nggak bagus, mau tanahnya bagus, tetap akan sulit kamu bertumbuh. Sementara kemarin kita beli ada benih agak bagus, karena dari mana saya tahu agak bagus, harganya beda, ya harganya beda. Begitu kita taruh di tanah yang sama, apa yang terjadi? Hanya beberapa hari itu tumbuh lebat dan kangkungnya sudah menjulur-julur kemana-mana. Wah, apalagi saya suka kangkung, jadi kelihatan itu kan, waduh siap dipotong itu. Nah, demikian juga hidup kita, benih itu tadi diibaratkan benih. Kalau kita benih, kita mau jadi benih yang seperti apa? Benih yang baik atau benih yang tidak baik? Kalau kita mau jadi benih yang baik, banyak hal yang harus kita siapkan. Banyak hal yang harus kita siapkan. Perbesar kapasitas kita, tadi salah satunya. Sehingga kita bisa jadi benih yang baik. Kalau kita tidak persiapkan kapasitas kita, tidak perbesar kapasitas kita, besar kemungkinan kita jadi benih yang biasa-biasa aja nanti.
Saya nggak bilang benih ngawi, biasa-biasa aja. Ya tumbuh syukur, nggak tumbuh. Tanaman saya tumbuh, cuma segini-gini aja. Sudah sebulan. Sementara kangkung itu 3 hari juga udah nongol, kencang. Berapa hari juga seminggu udah udah siap panen. Ini sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya saya buang ke depan aja. Kalau saya, manusia aja tahu ini benih gak bagus, saya buang ke depan. Kira gimana kalau Tuhan kita? Firman Tuhan dikatakan di Lukas 3, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Jadi kita bisa tahu, Tuhan udah siapin kapak kalau lu gak mau tumbuh-tumbuh. Apalagi beberapa kali penyataan saat ini firman Tuhan dikatakan mengenai tadi pertumbuhan ya. Kalau lu gak siap tumbuh, kita gak siap tumbuh, potong. Jadi kita jangan jadi Kristen yang biasa-biasa aja, yang cukup manasin bangku gereja, yang teriak aminnya kenceng, waktu penutupan angkat tangan tinggi-tinggi untuk terima berkat, tapi waktu firman lagi dibacakan kita merem ngantuk tidur pulas. Karena apa? Sibuk. Yang masih muda milenial di belakang waktu dengar dengar firman dia sibuk main PUBG dan lain sebagainya. Amin gak sih? Ampun, betul. Bagus itu berarti itu luar biasa. Ya. Karena apa? Sekarang kamu gak seperti dulu lagi. Jujur, saya sangat rindu sekali untuk bisa berkumpul dengan teman-teman. Tapi keadaan tidak memungkinkan. Namun keadaan ini justru kita bisa menjadi sebuah pembelajaran yang berharga kalau kita mau bertumbuh. Jangan sampai kita nanti jadi pribadi yang ditebang, pribadi yang dibuang begitu saja. Karena apa? Karena tidak siap bertumbuh. Satu firman lagi yang terakhir di 2 Timotius 1 ayat 6-7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi bisa dilihat bahwa pertama-tama Tuhan sudah kasih ke kita. Ya, Tuhan sudah kasih dulu, Tuhan sudah kasih, sudah bekali kita. Sekarang tinggal waktunya kita memberi. Waktunya kita bangun. Waktunya kita bangun bersama dengan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak siap, waduh. Ya, nggak lama lagi sudah selesai. Saya minta pemusik boleh. Well. Dan tadi dikatakan di firman yang sebelumnya, yang ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Pernah saya ngobrol dengan beberapa teman saya. Kita tiba-tiba ngobrol apa lupa, lalu tiba-tiba ngobrol tentang okultisme. Pas waktu lagi ngobrol okultisme, tiba-tiba dia bilang begini, "Ih, jangan ngomong kayak gini ah. Aku takut. Aku ngeri." Saya kaget. Saya kaget bukan karena apa? Saya kaget karena sederhana. Yang saya tahu, dia orang yang sering rajin memberikan ayat di firman Tuhan. Ya, saya lihat Tuhan pakai luar biasa. Tapi jadi pertanyaan saya, kenapa orang Tuhan pakai luar biasa masih punya ketakutan? Yang jadi pertanyaan, siapa di dalam kita? Siapa di dalam dia? Menurut saya tidak sepantasnya kalau kita tahu, kita mengenal, kita sadari bahwa Tuhan ada di dalam diri kita, kita punya ketakutan. Udah tidak sepantasnya kita punya ketakutan itu. Karena apa? Karena kalau kita masih punya ketakutan berarti kita masih di dalam kutuk penghukuman. Kita masih seolah-olah hidup di dalam kayak terhukum. Seharusnya kita
harusnya lepas, bebas. Karena apa? Karena kita sudah tidak lagi hidup di bawah kutuk. Tuhan sudah turun ke dunia menebus kita. Tuhan sudah bayar dengan hidupnya. Tuhan sudah selesaikan semua. Apa masalah kita dengan Allah kita selama ini sudah dibayar dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Berarti sudah selesai. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Jangan katakan bahwa kita gak punya kekuatan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Dan kalau Roh Kudus sudah memberikan kekuatan, pasti di dalamnya akan ada ketertiban. Dan Roh Kudus akan menertibkan segala hal apapun. Demikian juga pandemi ini pasti akan berlalu. Saya nggak tahu akan seperti apa kondisinya, normal yang macam gimana. Ya kita belajar aja beradaptasi dengan keadaan saat ini. Tapi saya percaya Roh Kudus yang akan beri ketertiban. Hal-hal yang memang bukan daripada Tuhan, Tuhan pasti akan selesaikan. Yang penting jangan sampai hati kita menjauh daripada Tuhan. Dengan kondisi yang seperti ini menjadi alasan kuat buat kita untuk kita menjauh daripada Tuhan. Harusnya dengan kondisi seperti ini adalah alasan yang kuat buat kita tetap bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Allah yang setia, Allah yang sudah pernah Allah yang lebih dulu mencintai kita. Pernah ada satu pertanyaan yang keluar dari mulut salah satu teman. Kenapa Tuhan mau mati di kayu salib? Karena secara logika itu gak bisa diterima. Ada yang bisa jawab. Beberapa rekan saya jawab sangat sederhana. Karena kamu berharga. Ya udah, betul. Karena kamu perlu ditebus dan lain sebagainya. Tapi nggak usah susah-susah. Saya pernah ingat Tuhan pernah bukain melalui penyataan. Kalau ada teman-teman di sini masih ingat. Dan itu cukup dalam menurut saya, dan saya sampai hari ini nggak bisa lupa. Kata-kata Tuhan sungguh cukup dalam. Simpel. Tuhan jawab seperti ini. Karena aku Allah, bukan Allah yang enak-enakan duduk di singgasana. Pernah dengar? Aku bukan Allah yang enak-enakan ngelihat kamu lagi masa-masa kesulitan. Dan aku duduk di atas cuma bisa bilang, tenang, kamu sabar, kamu pasti diberi kekuatan. Enggak. Allah bukan Allah yang seperti itu. Oleh karena itu dia utus Yesus untuk membuat satu perubahan dan perbedaan. Ditambah hal yang lainnya adalah menciptakan tadi, mengajarkan kepada kita sebuah keteladanan. Pada saat dia mati di kayu salib dengan waktu yang sangat singkat, 33,5 tahun, kita belajar keteladanan Yesus. Walaupun kita tahu kita belum bisa sama, tapi minimal kita tahu kita punya pedoman, kita punya patron, bahwa hidup kita harus ke arah situ. Hidup kita harus berjalan seperti Yesus. 9 buah roh yang kita tahu di Galatia tadi, semua Tuhan Yesus sudah teladani dan lakukan itu. Jadi sudah sepantasnya bahwa kita akan melakukan hal yang sama. Supaya hidup kita lebih berkenan lagi. Sehingga kekristenan kita terus bertumbuh. Gak menjadi kekristenan yang sekedar begitu aja monoton, yang penting ya aku adalah pengikut Yesus, titik. Tapi aku gak tahu pengikut Yesus yang model gimana, yang seperti apa. Kita gak kenal dia. Now ini waktunya kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah yang setia, dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sampai kapanpun dia akan tetap memberkati kita. Walaupun kita gak layak untuk diberkati, dia akan tetap memaafkan kita walaupun kita gak layak dimaafkan. Dan dia akan tetap menyayangi kita walaupun kita udah bikin masalah sama Tuhan berkali-kali. Oke? Ada satu lagu yang kita pengen sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Pasti rekan-rekan semua di rumah juga